Acara ramah tamah tamu undangan Grand Opening Kilimastik di Bangil. Salah satu tamu undangan itu adalah Anwar Sadat, Ketua Gerindra Jawa Timur, yang juga salah satu investor Kilimastik cabang ke-17 di Bangil. Kerja keras Haji Muhammad Ali yang akrab disapa Gus Ali, owner Kilimastik, bersama investor dan karyawan benar-benar membuahkan hasil. Kilimastik kini menjelma menjadi usaha kuliner berjamaah yang hampir pasti menjadi rujukan bisnis kuliner di Jawa Timur yang digemari kaum milenial. Mengidentifikasi bahwa bisnis kuliner Kilimastik dalam grafiknya mengalami maju pesat, bisa dilihat secara kasat mata. Hingga di usia yang belum genap 1 tahun ini, Kilimastik sudah mampu mendirikan 17 cabang. Yang disusul kemudian segera buka lagi dalam beberapa minggu ini di Jember, Banyuwangi, dan kota Pasuruan. Logika sederhananya, kalau usaha itu tidak maju pesat, tidak mungkin bisa mendirikan resto-resto berikutnya secara bercabang-cabang. Usaha kuliner Kilimastik itu ibarat gadis cantik yang mekar-mekarnya, yang banyak dipinang para investor. Bukan karena adanya gabungan ya, adanya bisnis berbagi di saat pandemi. Jadi kami ini mengumpulkan potensi yang berserak, yang punya tempat, yang punya modal, yang ngelola, kita kumpulkan dalam satu wadah yang disebut Kilimastik. Jadi insya Allah kalau banyak orang, doanya juga banyak. Pak Sugeng ya, Pak Sugeng koordinator investor putra, ada koordinator investor putri Bu Nyai Sofi dan Bu Nyai Indah. Terus Bu, kamu jenengan Bu. Ingkang monggo kalih, saya meyakini bahwa salah satu case sukses juga adalah dengan adanya 10% infaknya Bu Pak Jenderal. Jadi insya Allah dengan berbagi itu kami setidaknya dibantu oleh doanya anak-anak yatim, doanya kaum duafa. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah punya pondok sendiri, Kilima, punya pondok di Tegowangi, Kediri, pondok pesantren Quran di bawah pengasuh PPHD Hamalatul Quran Jombang. Ingkang angka 3, saya meyakini bahwa selain kiai sukses dari doa kita bersama, sedekah, saya meyakini juga bahwa kesungguhan dari tim-tim kami dalam mengembangkan ini, sehingga apa yang pepatah yang sebutkan bahwa saya manjada wajada itu betul. Soko sing temen insya Allah bakal tekan. Mungkin itu prinsip-prinsip yang bisa disampaikan sehingga Kilima ini semakin diminati. Saya buka di Jember itu tidak sampai sehari sudah full booking Pak Jenderal. Jadi sudah di booking bolo-bolo. Ini alhamdulillah kita baru mau DP di Probolinggo dan di Banyuwangi, serta di Madiun Eksitol dan di Unmer ya Pak ya. Insya Allah nanti kalau sudah fix dan yakin nanti kita launching di grup. Wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma'adu ulama al-kiram wa habaib al-afadil zu'ama al-a'izza yang kami taati, para alim ulama, para habaib, khususnya yang sudah hadir di tempat yang penuh berkah ini, Habib Taufik, Al-Jufri, keluarga Habib Omar, keluarga Kiai Malik, kemudian para bapak ibu, beberapa mewakili investor, ada Jenderal Haryanto, Pak Sugeng,
juga Mbak Sofi ya, Mbak Indah, dan Bu Indah. Mbak Sofi ini yang provokasi saya terus untuk bergabung dengan Gus Ali. Alhamdulillah saya tidak nyangka kalau ternyata grand opening acara ini dihadiri oleh para ulama, para habaib. Tahu gitu saya pakai sarung deh. Tapi saya udah mau pakai sarung sama istri saya nggak boleh. Padahal pakai sarung itu lebih demokratis dan ISIS. Saya berbahagia sekali menjadi bagian dari keluarga besar ya. Saya anggap ini sudah bagian dari keluarga besar karena meskipun ini adalah perkumpulan ya, kita ketemu karena bisnis, tetapi sebenarnya yang dibangun oleh Gus Ali adalah sesuatu yang bernilai kekeluargaan, dan itu adalah sokok guru dari suatu prinsip dan kepribadian kebangsaan kita, bahwa bisnis itu dibangun di atas prinsip-prinsip dasar kekeluargaan, kegotong royongan. Ini sebenarnya kita dengan secara tidak langsung mempraktekkan apa yang sudah digagas oleh Bung Hatta soal koperasi, bahwa kita bersama-sama ya, jadi bukan kapitalis, ini bukan kapitalis, bukan bertumpu pada kekuatan modal atau kapital, tetapi kepada kegotong royongan, keluargaan, saling berbagi. Dan saya terus terang amat berbahagia sekali karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini memang kita mesti lebih fokus ke arah bagaimana recovery ekonomi. 2 tahun ini kita sudah babak belur ya, di dunia bisnis, ekonomi, sosial bahkan ya, bahkan juga bukan cuma sosial, budaya, banyak aktivitas keagamaan kita yang dibatasi, aktivitas ekonomi kita juga berantakan, dan yang digagas oleh Gus Ali dan keluarga besar Q5 saya kira merupakan suatu terobosan penting, dan ini merupakan sumbangsih ya bagi perekonomian nasional, dan kita berharap kita segera bisa melakukan recovery tidak lama, dan mudah-mudahan Jawa Timur menjadi pelopor recovery ekonomi ini. Dan kenapa ini menjadi penting, tadi Kiai Malik juga sudah menyinggung bahwa perjuangan kita ke depan harus kita intensifkan perjuangan ekonomi, kan begitu, lurus perutnya dulu. Dan itu tidak asal bicara beliau, karena kita punya landasan filosofis di dalam Al-Quran, pegangan kita bahwa kenapa kita ini diperintahkan menyembah Tuhan, kenapa Allah, kenapa? Karena Allah itu allazi at'amahum min ju' gitu. Wa amanahum min khauf. Yang pertama itu memang karena Tuhanlah yang menjamin kita untuk terus diberi fadl rezekinya yang harus kita cari. Dan yang kedua, jadi tugas pemerintah, mohon maaf Pak Jenderal, bukan menjamin keamanan dulu. Yang kedua itu, yang pertama adalah at'amahum minju, memberi makan karena rasa lapar. Karena itu dalam ajaran agama kita, orang-orang yang memeluk agama kita, baru memeluk agama Islam, dinamakan mu'allaf. Dan mu'allaf itu al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allaf itu artinya orang yang dilunakkan hatinya. Salah satu cara melunakkan hati orang-orang itu, kenapa? Mu'allaf itu adalah orang yang berhak mendapatkan zakat, termasuk golongan orang yang berhak mendapatkan zakat. Kenapa? Karena di antaranya kita bisa melunakkan hati orang-orang adalah dengan mengisi perut mereka itu dengan makanan. Dan saya kira ini semua sudah tergambar. Pertemuan pagi hari ini sudah menggambarkan semuanya Gus Ali, Masya Allah, luar biasa. Kita gabungan dari banyak orang ya. Ada tokoh-tokoh agama yang banyak, ada pengusaha, ada aktivis sosial. Saya lihat ACT ya, aksi cepat tanggap luar biasa. Saya sering lewat depan kantornya di Gayusari gitu soalnya. Loh, ini juga teman lama ini dari NU Surabaya ini ya. NU sini apa? Beji kan gitu. Kemudian ada juga politikus kan ya, dan yang paling banyak pengusaha. Saya kira ini adalah gabungan yang luar biasa. Mudah-mudahan
banyak kepala bank ini. Wah, ini tempatnya uang berarti ini. Mudah-mudahan ini pertemuan yang barokah dan usaha yang kita rintis dari usaha yang berkah ya, diberi kesempurnaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah yang kita gunakan untuk perjuangan kita ke depan. Amin Allahumma amin. Saya kira itu sekedar sambutan dari saya. Sebenarnya yang owner ini adalah tim Bangil yang kami percaya untuk menjalankan operasional Kilimastik yang ada di Bangil. Untuk manajer store-nya ini saya perkenalkan Mas Han, ya, Mas Han yang pakai kacamata ini, Mas Hanafi. Terus yang kedua ada leader di kitchen, ini Mas Ferry. Yang kedua nih yang tinggi besar ini, bisa ngangkat wajah sesuai postur. Terus yang ketiga ini ada leader keuangan saya, Bapak Ibu investor, namanya Mas Said. Ini beliau nanti yang ngurusin keuangan di Kelima Bangil ini, mulai dari PNL, laba rugi ini sama Mas Hanif. Jadi beliau bertiga ini adalah kepanjang tanganan dari kami di tim pusat, Bapak Ibu. Jadi monggo nanti kalau misalkan ke Bangil, mas ya, nanti dilihat investornya, dikenalin wajah-wajahnya, langsung sungkem kalau kesini, gitu ya, langsung diskon, nggak usah nanya. Karena memang untuk investor ini ada diskon langsung dari kami 15% Bapak Ibu. Jadi nanti ada kartu untuk apa ya istilahnya, agar tim kasir ini bisa langsung mendiskon begitu. Member ya, tim member namanya. Okay. Baik, kita hitung bersama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini bisa kembali ke tempat masing-masing dan nanti dilanjut dengan ramah tamah langsung ke lembaga bidang warga. branding ini Abbas, macam-macam branding untuk sebagai store, tapi belum dieksekusi. Akhirnya Gus Ali, gimana kalau Intan ini kerjasama dengan pos, sehingga ada lahan-lahan atau tempat-tempat yang dari pos itu bisa digunakan untuk store. Akhirnya kita ngurus kerjasama dengan pos, berhasil, dan mulai pertama dan perdana kali ya Intan dengan PT Pos mengadakan Kilimastik ini adalah pertama kali di Bangil ini. Ya, dan ini yang mendekani adalah Gus Ali. Berarti yang tembusi pertama Bangil gitu ya? Pertama kali Bangil. Ini Kilimastik ini Intan sama IBM, karena IBM adalah pengelolanya. Nah, Intan ini sebagai lembaga yang menaungi daripada Kilimastik ini, tapi pelaksananya adalah IBM. Pelaksanaan IBM. Terus linknya, investornya? Investornya adalah dari mana saja, dari kelompok-kelompok mana saja. Nah, ini untuk
di Bangil ini adalah Gus Ali yang mendapatkan banyak investor. Jadi antrian. Oh gitu. Antrian. Oh, berarti PT Intan ini cuma ini ya apa? Cuma nyarikan tempat gitu ya? Ya, PT Intan itu sudah bekerja sama dengan PT Pos, ada lahan, maka IBM. Kalau saham di sini Intan bagaimana ya? Ini Intan, ini milik Intan. Maksudnya, Tempat ini milik Intan. lah ya, Intan kita sama soal tempat aja, tapi kalau modal mboten. Modal itu dari semua pihak. Nah, sekarang modal di Bangil ini adalah modal dari Gus Ali. Tapi mereka dari semua kalangan. Iya. Pembagiannya gimana ya? Pembagian sebagaimana yang sudah berjalan di Kilmastik, yang di IBM, dan ini akan istilahnya dipertegas lagi pengeluarannya untuk ini juga diperjelas lagi di sosial. Jadi bukan infak, yang kita maksud adalah dana sosial 10%. Jadi untuk arahnya ini, arahnya pendidikan, arahnya orang-orang orang rumah sakit. Jadi bukan infak. Kalau infak nanti ada hukum syarat yang Ini ada mengikat. berapa investor yang ikut di sini? Insya Allah itu Yang kurang ikut di lebih, Bangil ini? ya, di Bangil kurang lebih dari 7 investor ya? investor. Karena sangat besar modalnya ini. Walaupun bangunannya ini sudah ya semi bangunan. Berarti nanti dibagi juga ke PT Pos ya? PT Pos ini per tahunnya minta 86 juta Oh, cuma kontrak. Oh, enggak ikut bagi hasil gitu ya? Ya, jadi 1 tahunnya 86 juta. Pembayarannya sistem 4 bulan sekali. Oh gitu. Jadi 4 bulan sekali baru kita bayar. Oh, iya. Jadi PT Pos Indonesia. Setelah 4 bulan dari ini Dan ya ini. setelah dari Iya, dari opening, tempat itu. dan kita bayar. Tapi kita jaminan kepada PT Pos ini, jaminan pertama untuk sebagai pengikat PT Intan sama PT Pos adalah 20 juta. Apa borek gitu ya? Nggih, DP. Bukan DP, borek ini sebagai jaminan. Oh, borok. Nanti akan dikembalikan. Dikembalikan akhir ini. Ya, nggak tahu akhir kapan kontrak. Akhir dikembalikannya. kontrak. Iya. Oh gitu. Ya, benar. Nah, terus ya, apakah nanti PT Pos ini terus mungkin mendelegasikan ke PT Pos lainnya gitu loh? Semua PT Pos diinstruksikan bekerjasama dengan PT Intan. Oh, mulai Seluruh ini ya, Indonesia. mulai sekarang ini ya. Seluruh Ya, Indonesia ini. kemarin sudah setelah MOU, PT Pos Pusat Bandung itu sudah menginstruksikan. Kemudian kita tinjau Intan sama IBM, karena IBM itu pengelolanya, maka IBM ikut terlibat dalam survei lokasi.